sehat. Sip and pas. Tepuk tangan buat kalian. Thank you banget. Pemuda Solid Bergerak Kota Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bergaul sama anak muda Kota Metro. Nah, maksud kita, tujuan kita mau diskusi ini sih sebenarnya kita pengen Kota Metro ini kedepannya ini jadi kota yang lebih hidup gitu loh. Amin. Dalam artian hal positif kayak komunitas gitu loh. Jadi setiap hari itu bukan anak-anak muda Kota Metro yang ramein, dari luar masuk ke Metro gitu. Keren banget. Namamu? Standar. Hari-hari sekarang ngapain? Kerja. Kerja di mana? Dio. Oke. Terus sih kayak kita nih biar apa ya? Jadi Metro ini nggak cuma malam minggu gitu loh yang Ya. rame. Kita kalau ngerasa nih setiap hari ini kayaknya kita cuma rame ini kayak anak-anak kuliah dari luar doang yang rame. Jadi Metro ini kayak kota mati. Betul. Dan cuma itu aja sih tempat kayak kita Kalian thanks banget. Itulah impian anak-anak muda Kota Metro, impian Ibun dan Mas Frit juga. Sehingga kemudian kita mengusung visi yang namanya Metro Kota Pendidikan yang unggul, cerdas, religius. Cerdas yang dimaksud adalah smart city, green tapi dengan high technology. Kita berharap ke depannya, Ibu rasa ini impianku dan impianmu, Metro ke depan itu orang belum ke Lampung kalau belum nongkrong di Metro. Ini yang terus kita dorong dari 2-3 tahun yang lalu. Ada teman-teman Ibu yang kemudian mereka ikut membuka wawasan orang luar mengenai Metro, sehingga visit Metro beberapa tahun ini mulai cukup baik. Tapi belum cukup, meskipun begitu, tapi belum cukup untuk mendorong perekonomiannya. Standar insya Allah. Bagaimana kita membuka Metro dan kemudian orang datang ke Metro itu dari luar, itu adalah impian kita semua. Maka anak Fritz kedepannya akan mendorong ekonomi kreatif, terutama yang dihandle oleh anak-anak muda seperti kalian. Caranya seperti apa? Ibun dan Mas Fritz itu tidak menjanjikan membuka lapangan pekerjaan. Karena anak-anak kreatif kalian juga impiannya juga nggak banyak lagi yang bekerja. Tadi ada Adi, Bun, saya mau pendapatannya 15 juta juga jadi YouTuber, ya kan, gitu. Dan anak-anak muda seperti kalian mungkin nggak banyak lagi yang pengen pergi pagi pulang sore. Meskipun dia kerja pasti punya side income dari berbagai hal di gadget. Maka yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan, kalau Allah kasih Ibu dan Mas Frit, kemudian menjadi bagian dari kalian yang unggul, cerdas dan religius, menjadi wali kota dan wakil wali kota ke depan, kita akan buat event sepanjang tahun. 100 event? Bu, banyak amat? Banyak kota-kota di Indonesia 200 event, 150 event. Emang pemerintah bisa buatnya, Bu? Pemerintah hanya memfasilitasi. Yang punya event siapa? Anak-anak muda. Bun, kalau eventnya gede-gede, kita nggak sanggup, mungkin IO-nya dari luar. Tapi pemerintah punya kewajiban untuk membuat MOU, harus ada SOP atau ada IO pendamping dari anak muda Metro. Apa yang diharapkan? Anak muda Metro, siapa yang punya perusahaan cetak kaos, sablon kaos, pasti dibeli orang untuk souvenir karena yang visit datang. Tempat-tempat ngopi seperti ini orang akan tongkrongin karena yang datang ramai. Yang dilakukan, yang ingin kita lakukan ke depan adalah memberi pancingin. Karena teman-teman itu udah anak muda kreatif banget. Ini kafenya Habibie 4 tahun loh, eksis dengan komunitas yang banyak banget. Tapi pemerintah belum hadir. Bayangkan kalau kemudian kita bisa mendorong orang lain dari luar Metro datang, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa menikmati ngopi di Metro. Kafenya laku, kaosnya laku, souvenirnya laku, semua pasar kita bergerak. Ini yang kita harapkan dengan event-event ke depan. Hal apa lagi yang ingin kita lakukan untuk anak muda? Kita pengen integrated system. Tadi Adi bilang, Bun, kita sih nggak usah dibantu banyak-banyak. Yang penting kalau kita mau bikin video di mana-mana izinnya gampang. Yang penting kita tuh di mana-mana ada wifi, supaya kita bisa kerja dan kemudian menggeliatkan ekonomi kota. Bisakah Ibu dengan Mas Frit berdua aja? Nggak bisa. Ini perlu niatan kita semua. Teman-teman
anak muda harus bantu. Teman-teman kalau ingin metronya seperti yang disampaikan Iskandar, kita bareng-bareng. Kita edukasi rakyat tentang hal-hal yang ingin kita lakukan ke depan. Bersama-sama, bergotong royong. Karena untuk melakukan itu kita harus menang dan jadi wali kota dan wakil wali kota dulu. Ada 48.000 warga Metro yang dikategorikan anak muda. Dan pada kalian lah, anak-anak yang anak muda Metro yang usianya mungkin 30-35 tahun, Ibu berharap untuk bisa membantu perjuangan ini sehingga impian kita bisa sama-sama tercapai. Amin. Amin. Guys, walaupun di TPS tidak ada pacarmu yang KPPS, Ibu berharap kau tetap coblos ke TPS. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahenda. Saya guru renang. Saya mau ini Bun. Apa namanya? Saya mau bilang untuk fasilitas di Metro untuk renang masih kurang banget Bun. Oke. Jadi Padahal atlet kita bagus-bagus. nah itu Bun, setuju Bun. Jadi saya di Bandar Lampung itu saya lihat atlet-atlet semua berkembang maju pesat. Ya. Sama ini apa namanya? Sedangkan mereka tuh jam latihan mereka ditambah Bun. Ya. Sampai dengan malam hari Ya. jam 8. Itu makanya apa namanya mereka mendapat prestasi yang lebih baik daripada kita. Makanya itu Jam latihannya lebih banyak. nah, jadi setelah mereka kalau nggak salah yang pernah saya ini mereka habis maghrib sholat stop break sholat habis setelah sholat dorong mereka latihan lagi sampai jam 8 Ya. begitu seterusnya Bun. Makanya di Metro ini kurang banget Bun ininya. Bagaimana anak kita mau berada di stadion kalau stadionnya gelap, Nah, itu Bun. kamar mandinya nggak rapi? Nah, Oke. itu Bun salah satunya. Jadi saya apa ya sebagai pelatih agak ngerasa untuk di Metro atlet kita ini bagus-bagus dan pada waktu 2010-an Metro untuk di renang luar biasa. Ya. Medalinya, prestasinya dan akhirnya pindah ke Bandar Lampung jauh banget Bung. Jadi Ya. saya minta ini Bun, minta tolongnya. Perhatian pemerintah. Itu Bun yang sebenarnya Bun. Dan sampai sekarang stadion masih tutup untuk apa namanya nunggu bulan Agustus. Ya. Sedangkan banyak atlet-atlet yang mau ini Bun. Mau Ya, event? mau event segala macam. Event yang sebentar lagi provinsi belum yang lain-lainnya. Sedangkan di Metro jarang ada event Bun. Ya. Kalau untuk di Metro, nah buat sport center itu kayaknya Bun luar biasa Keren untuk banget. Oke, Sahenda, pelatih renang. Tadi dia terakhirnya bilang, kayaknya bikin sport center. Ya, itu termasuk 12 prioritas kita. Tidak mungkin itu dalam 1 tahun, karena tahun pertama kita perlu perencanaan ya. Tapi kita berharap Metro itu ke depan ada tempat nongkrong anak muda, sport center. Di sanalah renang. Sebenarnya kolam renang kita tuh olimpik kan? iya Ya, kolam renang kita itu olimpik, Nggak diurus aja, tetapi tidak diurus dengan baik. Jalan ke arah sana masih gelap, sehingga orang tua khawatir dong kalau anaknya sore maghrib belum pulang dari sana. Nah, ini yang menjadi PR pemerintah. Bagaimana kemudian arah ke sport center kita atau stadion kita itu bisa ramai. Itu tugas pemerintah. Kalau udah ramai, Ibu rasa kalian akan bikin kafe di sana. Mana Habibie, bener nggak? Kayaknya nggak usah disuruh-suruh, pedagang kaki lima bakal ke sana semua. Kalau tempatnya ramai, kayaknya teman-teman bakal punya banyak kerjaan di sana. Jual baju renang di sana, jual untuk panahan di sana, jual alat-alat di sana ya, tanpa kita suruh-suruh juga. Ini adalah impian kita anak Metro. Anak Prit sudah gali ini dari bertahun-tahun yang silam. Anak Ibu juga belajar renang dan belajar panahan gitu. Sehingga tahu persis
di stadion itu sebenarnya kolam renang kita keren banget, tapi kurang dirawat. Iya, kurang Kamar mandinya kurang bersih. Kemudian ubin-ubinnya banyak yang Iya, pecah. bener. Keamanannya belum terjamin. Menjadi catatan kita. Dan kita berharap stadion itu adalah tempat di mana anak muda ngumpul. Yang main musik mereka ngumpul di situ. Yang buka kafe, buka bagasi belakang mobil atau Vespa jejer-jejer di sana, mereka punya komunitas dan ngumpul sendiri. Anak-anak motor, ini permintaannya artis sih, gitu kan. Bun, kita mau gak usah diusir-usir dari Jalan Sudirman. Kalau di metro itu ada tempat nongkrong anak muda, kita ke sana kok Bun. Cuma karena nggak ada, terpaksa kita nongkrongnya di pinggir jalan. Iya. Nah, ini menjadi catatan kita, sehingga Ibu juga mohon doanya dengan bantuan teman-teman. Kalau Allah ridho, kita bisa buat. Kalau Allah ridho kita memimpin, kita bisa buat sport center yang salah satunya adalah harapan dari teman-teman renang. Karena tidak hanya teman-teman renang, kita berharap Metro itu hidup seperti kata Iskandar. Sore ada yang lari di stadion, orang sengaja ke Metro cuma untuk menikmati stadion kita, nonton bola di stadion kita, gitu kan. Sehingga kehidupan kita di Metro secara umum bisa bergerak. Cita-cita lo, cita-cita Ibu dan Fritz juga. Cita-cita lo itu yang kita gali dari bertahun-tahun pada masa yang lalu. Thank you banget mengingatkan itu. Tapi untuk mencapai ke sana sekali lagi, kita harus sama-sama. Kalau itu cita-cita kita, maka kita harus sama-sama dari hari ini sampai ke depan. Ada lagi yang lain? Dulunya nama saya Putra. Ibu tahu bukan Putri. Ini sebenarnya saya ini cuma ada kayak cuma ngelengkapin sama abang-abang yang sebelum-sebelumnya ya. Metro ini kan kayak akan komunitas Bun. Banyak bentuk komunitas kayak motor, seninya, musik, sepeda dan lain-lain. Ini kan Ibu tadi juga ngomongin event. Kita orang ini ya semoga Ibu bisa dikasih amanat buat Jadi kita anak muda ini minta satu event di mana event itu tuh bisa nyatuin semua komunitas Kota Metro. Jadi Kota Metro tuh anak-anak muda bisa bergerak bareng gitu, nggak mencar-mencar kemana, misalkan anak motor ke sini, anak seni ke sana, anak musik ke sana. Jadi kita yang kayak kata Ibu tadi kan stadion kalau dibuat bisa nongkrong semua anak bisa di situ. Yang kami harapkan dari 100 event tersebut, semoga ada satu event yang besar yang terlaksana di mana semua komunitas anak di Metro ini bisa ngumpul jadi satu. Yang Putra dan teman-teman, kebayang gak sih kita menuju stadion tuh jalannya terang? Ya kan? Iya, Ya nggak kan? Gitu. Terus pagi-pagi teman-teman udah di sana lari pagi, yang main sepeda, lalu semuanya sarapan di sana. Ada kafe-kafe yang mobile, dibuka bagasi mobilnya, keluarin kunci-kunci, Habibie jualan kopi, kafe mama keluarin produk mereka, cireng dan lain-lain, tapi semua dikelola anak muda. Impian Putra, impian Ibu. Kita tuh anak muda, kalau Bung Karno bilang 10 aja bisa guncang dunia. Kita tuh ada 40-an ribu anak muda. Tapi kita harus solid, harus punya cita-cita yang seperti Putra tadi bilang. Dan cita-cita itu ada nggak yang didapat cuma pakai ngomong? Nggak ada. Allah akan meridhoi kita kalau kita kerja sungguh. Dan Ibu nggak bisa berdua mesra aja. Setidaknya perlu 50.000 orang yang meyakini bahwa yang akan dilakukan anak Fritz itu merupakan kebutuhan rakyat Metro. Ibu perlu Putra, perlu Fana, perlu Iskandar, perlu Bana, perlu teman-teman semua, Imam, Habibie, semua yang ada di sini untuk mengedukasi masyarakat Metro bahwa kita kalau pengen unggul, cerdas dan religius, pengen mencapai hal-hal yang ingin kita lakukan, kita harus mengambil kebijakan. Maka Ibu dengan Mas Fritz selalu bilang, anak Fritz, koalisi rakyat. Teman-teman mau berkoalisi dengan anak Fritz? Mau. Alhamdulillah. Kita bergerak bersama, solid bergerak, berkoalisi bersama, sehingga cita-cita teman-teman boleh lihat di Facebook. Cita-cita teman-teman itu merupakan visi misi dari anak Fritz. Guys, ada lagi guys. Habibie dulu, terus kamu ya.
Perkenalkan, nama saya Bibi ya. Ini saya bukan mau bertanya Bun, saya mau minta motivasi dari Bun kepada anak-anak muda ini supaya bisa menggerakkan kota Metro aja gitu Bun. Oke. Minta motivasinya dari Bun. Makasih. Wah, kebalik Habibi, yang ada kamu tuh udah keren banget. Guys, Woi, gue minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima, saya cuma mau nyampein sedikit masukan aja punya. Kalau saya dari segi sosial sih berharapnya kedepannya itu nanti ada kegiatan dari muda-mudinya itu bercampur sama kalangan-kalangan yang lebih senior. Jadi misalnya yang kita ini ada kegiatan sosial itu bisa belajar sama yang lebih berpengalaman. Kolaborasi. Iya, karena Kota Metro juga kan masa depannya ada di muda-mudinya Iya. gitu loh. Jadi kalau bisa itu yang ngebangun jangan cuma yang lebih tua lah gitu. Jadi yang anak muda-mudinya itu kan pasti ada juga yang punya potensi, Iya. ada juga yang punya skill dari segi pengetahuan. Itu kan kalau sayang kalau nggak diasah. Iya. Jadi itu aja. Jadi sampai biar aspirasinya tersampaikan. Iya. Bima. Iya. Iya. Soalnya kalau nggak canggung, Iya. yang muda itu bakal canggung sama yang lebih Betul, tua. Dah, betul. itu aja. Bima, thanks. Habibi. Ibu tuh kalau suruh motivasi anak muda yang udah keren-keren kayak kalian, kreatif dan eksis selama 4 tahun loh, kalian ini hebat. Apalagi yang mau dimotivasi? Kalianlah yang memotivasi Ibu sesungguhnya. Ibu tuh terkejut dan surprise. Ternyata kota gue, gitu ya, enggak seperti yang orang-orang luar bayangkan. Ternyata anak-anak Metro, pemuda-pemuda Metro, itu kita semua punya paradigma yang sama. Kita mau keluar nih dari kotak nyaman kita, ya kan? Kita pengen Metro lebih lagi. Enggak kita aja yang keluar dan mengenalkan, tapi orang datang ke Metro dan mereka kenal Metro di Metro ini. Habibi, justru Ibu pengen dan berharap Habibi dan teman-teman lah yang kemudian mendorong anak kota Metro untuk berani mengambil keputusan seperti Habibi. Bukan cari kerjaan, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Dan insya Allah kalau anak Fritz, Allah kasih jadi wali kota dan wakil wali kota Metro, anak Fritz akan membuat kebijakan yang memfasilitasi agar anak-anak muda kota Metro lebih leluasa dalam menggerakkan kehidupannya. Bima, ya gara-gara Ibu lupa tadi poinnya Bim. Kolaborasi tua dan muda. Bim, ini ketua SMA, menurutmu umur berapa? Kepala 4. Tua banget ya bro. Ini bakti Bim berapa? Belum sampai 30. Oke, nanti lu berdua berantem tolong ya. Ibu berapa umurnya? Jangan 17 Mak, itu bohongnya kelewatan. 30-an. 30-an. Bib, besok ditraktir ya Bib. Oke, Ibu dengan teman-teman, ini Bun 42, Mas Frit belum nyampe 40. Ini adalah kolaborasi kita. Bagaimana kita kemudian bisa bersama-sama dengan yang tua-tua, seperti Pak Lukman Hakim yang pernah menjadi wali kota Metro selama 2 periode, bersama Pak Yahya Wilis tim pemenangan kita. Kemudian ingin Metro ke depan itu yang udah maju, karena punya anak muda seperti kalian, Metro udah maju menjadi kota yang unggul, smart atau cerdas, tetapi tetap religius. Kenapa religius penting? Orang hebat, orang pintar, orang keren, tapi kemudian gak kotak keimanannya, apapun agamanya ya, gitu. Dia tidak kenal Tuhan, maka nanti kehidupannya juga akan kosong. Gak mungkin juga kita bisa jadi kota yang unggul, ya kan? Itu kenapa kita kemudian visinya adalah kota pendidikan yang unggul, cerdas, dan religius. Memang menggerakkan kota ini harus sama-sama, Bu. Gak bisa orang tua saja. Karena orang tua tidak hidup di zaman 4.0. Bisa marah-marah bapak-bapak dan ibu karena anaknya habis sholat subuh tidur lagi.
Karena kalau orang zaman dulu yang habis sholat subuh tidur lagi, itu nggak dapat rezeki. Tapi di era 4.0, habis sholat subuh dia tidur lagi, ketika duha dia sholat, lalu tengah malam dia kerja karena YouTuber, karena dia telegram, karena dia bekerja di gamers. Dunia udah banyak berubah. Kita sebut sebagai disruptif. Tapi bagaimana kemudian kita membuat Metro di unggul ke depannya? Kita perlu para orang tua, perlu teman-teman seperti Bro Jeffrey dan Bro Tibi yang tadi sebut umurnya berapa? Sorry Jack. Dan orang-orang yang seusia kalian. Kalian adalah harapan bangsa. Kalian adalah harapan kota Metro. Dan kalianlah sebenarnya yang dicatatkan dalam statistik memiliki potensi sebagai pengangguran terbesar. Kalau pengangguran terbesar berarti penyumbang angka kemiskinan. Padahal ternyata Ibu ketemu dengan anak-anak yang hebat banget. Habibie 4 tahun loh eksis menggerakkan kamu. Kemudian Haki main gitarnya, aduh Ibu berasa kayak nonton pagelaran gitar semangat. Ya, beneran kan Ibu tadi nyanyi? Ternyata Ibu ketemu dengan anak-anak muda, ada Adi, YouTuber yang dengan santuy, dengan kaos oblong pendapatannya 15 juta sebulan. Ini nggak adil kalau kemudian dibilang anak muda adalah penyumbang angka kemiskinan dan angka pengangguran. Ini yang pengen kita rubah bersama. Ibu pengen semua orang termasuk anak muda pegang KTP Metro bangga. Ya, karena kita ketika kita ngomong Metro, orang di luar sana tahu. Oh, yang kotanya walaupun kecil asik ya. Saya pernah ke sana dan emang kotanya asik. Ini impian kita bareng-bareng guys. Bisa anak Frit lakukan berdua? Nggak bisa. Kita perlu kalian semua berjuang bersama-sama, melangkah bersama-sama, solid bergerak, menjadikan Ibu dan Mas Frit wakil dari kalian semua untuk memimpin kota dan membuat kebijakan. Lalu kita diskusi lagi seperti ini, mematangkan perencanaan kita untuk melaksanakan semua rencana-rencana kita. Dan jangan lupa berdoa, karena segala sesuatunya Allah yang putuskan. Ada lagi guys? Bun, sedikit Ya, tambahan sih, Bun. boleh sebentar. Udah nggak usah Bun pakai ini. Nah, jadi kan kayak Bunda tadi ngomong kalau Metro ini nggak bisa cuman anak terus doang yang bergerak berdua. Jadi buat kita ini gimana ya, ngomong kan kita nggak mungkin tiap hari ada waktu kayak gini. Jadi kita nih pengen ada suatu kayak akun atau bukan akun, suatu akun jadi yang bisa nerima nampung omongan kita gitu loh. Jadi nggak cuman kita nih cuman sekedar omong kosong kayak dulu kita apa ya gimana ya bahasa itu ya. Ya, Obrolan tapi nggak ada notulen. Jadi kita nih kan baru pertama kali nemuin calon wali kota yang baru pertama kali bisa duduk bareng sama kita gitu. Ya. Dalam sejarah melayani di Metro ini baru kali ini. Jadi kita mau bikin ke depannya ini semoga aja kota Metro bisa, kita nih ada niatan itu bisa ditampung sama Bunda. Amin. Ada SMA. Guys, yang jawab jangan Ibu. Sahabat muda anak. Kita ada sama di sana, sahabat muda anak, itu di follow. Ya, kita di situ tampung aspirasi pemuda sebanyak-banyaknya buat nanti jadi peta jalan Ibu sama Mas Frit anak ke depan gimana ngawal pemuda ini. Makanya kami, saya, Ibi, Bung Jeffrey, Ketua, Hargi, media itu kita semua. Ada yang masih banyak yang ikut tadi dadakan ya, jadi semua kami datang 3 aja. Itu SMA dibentuk untuk kita sama-sama mengawal Ibu dan Mas Frit ke depan. Bukan hanya menjadikan. Kita mengawal, kita gedor. Kalau emang janjinya itu nggak ditepati, kita gedor. Ya. Bun, mana kemarin katanya kita mau bikin acara kumpul-kumpul, bikin kegiatan nih. Ya. Kita sama-sama. Kita kalau memang berkenan dan pengen aspirasinya tersampaikan, bisa gabung di Sahabat Muda Anak. Ya. Nanti bisa ikut di akun medsosnya Sahabat Muda Anak. Cari aja di Facebook ya. Masuknya di situ. Nanti di situ ada inspirasi. Mas
Tulis aja dengan Tulis aja. bahasamu. Dengan bahasa kita semuanya. Kenapa Guys, kita bikin bro. ini? Maksudnya biar anak muda ini kan anak muda pengen ngobrol sama muda juga biasanya kan. Kadang-kadang masih tadi bilang siapa tadi? Canggung, Bima. Ya canggung, Bima tadi bilang canggung. Kalau dengan yang senior, pengennya kolaborasi gitu ya. Kita masih seumuran kok, beda-beda setahun 2 tahun. Sehari 2 hari kayaknya. Oke, mungkin gitu aja ya. Nanti bisa follow akun Instagram Sahabat Muda Ana dan Facebooknya. Atau ke depan nanti kita ada posko nih. Kita ada posko. Kita belum pasang banner kebetulan. Nanti bisa ikut juga di sana. Kita kumpul-kumpul, kita ngobrol-ngobrol itu sih tentang metro ke depan. Pemuda mau dibawa kemana sih? Ya. Oke, terima kasih. Siapa aja sih yang boleh gabung di Sahabat Muda Ana? Boleh perkumpulan, boleh Pemuda Kota Metro.